Berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki Wakiman atau Romo Abbas. Kita merenungkan tentang meningkatkan kualitas kemurahan hati. Dalam mewujudkan sikap murah hati, pertama kita harus menghindarkan diri dari sikap iri hati, karena ini akan menjadi penghalang utama. Tak usah kita membandingkan diri kita dengan orang lain saat kita berbuat baik. Jika kita hendak berbuat baik, berbuatlah baik saja. Tak perlu kita melihat orang lain di sisi kanan atau kiri kita lalu mengeluh, kenapa dia tidak melakukan seperti yang kulakukan? Atau jika kita sudah melakukan yang terbaik dan orang lain kurang atau bahkan tidak, namun orang lain yang dipuji dan malah dihargai, kita mengeluh, aku yang melakukan, dia yang mendapat pujian. Atau sebaliknya, jika orang lain yang berbuat salah, kita yang disalahkan lalu kita tidak bisa menerima. Sikap ini akan melemahkan atau bahkan menggagalkan niat kita untuk melakukan kebaikan. Padahal mata kita berada di depan, bukan di samping. Yang di samping itu kuping atau telinga. Artinya apa? Artinya kita hendak berbuat baik agar fokus ke depan pada tujuannya, yakni kebaikan. Tak usah kita mendengarkan sekalipun telinga kita itu selalu terbuka, melainkan bagaimana kita melihat ke depan selalu fokus sekalipun mata kita itu bisa tertutup. Melalui perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, lihat Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16, ada pernyataan dan pertanyaan. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Di situ nyata ada kata bebas dan murah hati. Dengan demikian kebebasan justru menjadi peluang seluas-luasnya untuk melakukan kemurahan hati. Peluang yang tidak terbatas, sempurna, dan sebagaimana Allah sendiri melakukannya. Yesus bersabda, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Lihat Lukas bab 6 ayat 36. Bapamu adalah murah hati. Bukan kata adalah menunjukkan bahwa baik keberadaan atau eksistensi maupun hakikat esensi dari Allah itu murah hati. Allah adalah murah hati. Dalam 2 tahun kerahiman ilahi dinyatakan bahwa Allah yang memanifestasikan kemahakuasaannya dalam pengampunan dan belas kasihan. Kata manifestasi memang dari bahasa asing, manifestation. Maknanya adalah perwujudan atau penjelmaan. Kemahakuasaannya menjadi tampak antara lain dalam pengampunan dan belas kasihannya. Pengampunan dan belas kasihan bukan kekurangan atau kelemahan Allah. Sebaliknya itu merupakan kehebatan, mutu, keunggulan, prestasi atau apapun kata yang menunjuk suatu kualitas. Lewat kualitas pengampunan dan belas kasih Allah, maka kita memperoleh kehidupan, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, kebaikan, dan bisa kita sebut kata apa saja yang baik-baik semuanya. Kualitas kita sebagai manusia yang murah hati ini kian berat diwujudkan manakala egoisme diri kita menguat
sikap ini bukan urusanku atau ini bukan aku. Setiap insan cenderung untuk mencari selamatnya sendiri-sendiri. Tambah lagi jika dengan cepat kita memvonis, menghakimi, dan menghukum. Kita memang cenderung berbanding terbalik dengan sikap Allah. Jika dalam perjanjian lama berulang-ulang dikatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh dan besar kasih setianya. Lihat Mazmur 103 ayat 8. Kita dalam hidup sering benci dan lama berdendam, pendek sabar dan kasih setianya. Untuk berlaku kasih masih mudah dan mungkin, namun untuk setia tak mudah. Apakah dengan mewujudkan kemurahan hati berarti kita tak boleh memberlakukan hukum? Hukum aturan tak diabaikan, namun penerapannya justru untuk keselamatan, memperdalam kasih, dan menempatkan pada posisi yang sebenarnya. Hukum pun mesti dilihat dalam skala dan kadarnya. Apakah itu kekilapan, kelemahan, tertipu, terjerumuskan, terlengahan, keterpaksaan, dan ada penyesalan, ataukah kejahatan, kesengajaan, dan dengan sadar atau memilih tindakan itu. Yang pertama, layak untuk diberi peluang pengampunan atau keringanan, dan yang kedua, dengan ia sendiri menutup jalan untuk dirinya sendiri untuk memperoleh pengampunan. Lain seseorang yang menjadi korban tindakan korupsi karena posisinya sebagai bawahan yang harus mentaati perintah atasan demi keselamatan jabatannya, lain dia yang korban. Sedangkan atasannya yang merupakan aktor intelektual penentu kebijakan dan mengambil keputusan, tenang-tenang saja. Si atasan aman-aman saja, baik jabatan maupun hasil korupsinya. Inilah yang jamak atau sering terjadi di negeri ini. Atasan tak tersentuh, bawahan masuk bui. Kesadaran bahwa kita satu belum sungguh dihayati. Kita satu bangsa yang menjunjung tinggi satu bahasa dan satu tanah air. Atau dalam hidup menggereja bahwa kita semua satu tubuh dalam Kristus, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan yang bersatu dan sehati sepikir. Baca kitab Korintus dan Galatia. Jika satu sakit semua, jika satu dihormati, yang lain bersukacita, masih jauh panggang dari api, artinya masih jauh dari harapan untuk menjadi kenyataan. Keberagaman dan perbedaan yang masih ditonjol-tonjolkan. Perasaan hidup dalam kebersamaan senasib dan sepenanggungan masih jauh dari kenyataan. Hal ini akan memiskinkan tindakan kemurahan hati. Akibatnya adalah kerugian. Pada suatu kesempatan saya katakan, jika dia suami akan merugikan istri, dan sebaliknya, jika istri dia akan merugikan suami.
Jika mereka orang tua akan merugikan anak-anak, dan sebaliknya jika mereka anak-anak akan merugikan orang tua. Dan jika dia imam akan merugikan umat Allah, dan bila mereka umat Allah akan merugikan gereja atau parokinya, maka tak cukuplah kita hanya berdoa tentang kerahiman Allah. Mari kita berupaya untuk mewujudkan kerahiman itu di dalam hidup bersama. Tuhan memberkati. Amin.